Minasan konnichiwa, selamat datang di Piko Piko, belajar bahasa Jepang bareng Piko Piko. Hari ini kita akan belajar pembahasan Mondai Kaigo, dan ini dia referensi bukunya, bisa kalian lihat di slide teman-teman ya. Dan yang kita bahas di sini adalah akan membahas dialog dan sapaan teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sini ada dua referensi buku yang kita pakai teman-teman. Ada yang versi bahasa Jepang dan juga ada yang versi bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Jepang yang ini teman-teman itu full bahasa Jepang. Jadi dari awal materi bahasa Indonesia yang biasanya kita lihat itu bahasa Jepang juga teman-teman. Dan ada yang versi bahasa Indonesia. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah dalam buku Kaigo ini teman-teman, di paling akhir itu kan ada dialog dan sapaan atau mondai ya, atau kasus-kasus dari Kaigo sendiri. Kita akan bahas ada 3 bagian teman-teman ya. Jadi bagian 1 sampai bagian 3 di halaman 209 sampai dengan di 211 teman-teman ya. Gimana sih cara download bukunya? Nah, jadi buat kalian yang belum punya bukunya versi bahasa Indonesia atau bahasa Jepang itu bisa banget teman-teman ya. Yang pertama, untuk versi bahasa Indonesia kalian bisa download di link deskripsi di videonya teman-teman. Nah, atau di link komentar ya. Nanti akan saya sematkan untuk link downloadnya. Nah, untuk yang versi bahasa Jepang yang nomor 2, kalian bisa DM ke media sosialnya Piko Pikomi. Nah, itu ada nanti media sosialnya juga saya cantumin. Kalian bisa DM aja ke sana dan kalian bisa download nanti di sana ya. Setelah kalian DM akan saya kirimkan link untuk versi download bahasa Jepangnya. Itu link media sosialnya bisa kalian lihat juga di deskripsi ya. Setelah, jangan lupa untuk kalian support channel Piko Piko Sang. Jadi kita akan kedepannya belajar bahasa Jepang atau kasus-kasus bahasa Jepang yang ada di buku-buku teman-teman ya. Oke. Oh ya, nanti kita coba next dulu. Nah, ini merupakan bagian pertama teman-teman ya. Bagian pertama halaman 219. Jadi sembari kalian melihat bukunya atau kalian baca di slide juga bisa. Nah, di sini juga ada note teman-teman. Jadi kalian hafalkan kotoba di halaman sebelumnya teman-teman ya. Jadi di sebelum halaman 209 itu ada kotoba, banyak sekali ada kotoba. Silakan kalian hafalkan dulu karena sembari kalian belajar nanti kasus-kasusnya itu juga akan kelihatan di ujian-ujian SSW teman-teman. Jadi sangat bermanfaat banget. Karena di sini saya anggap, jadi buat kalian yang baru belajar Kaigo atau kasus Kaigo ini, ada beberapa kanji yang akan tidak saya cantumkan furigananya karena saya anggap kalian sudah mampu untuk baca kanji tersebut teman-teman. Dan sebelumnya sudah saya cantumkan di sini, misalkan kayak satu sang ini saya sudah cantumkan furigananya. Jadi saat di teks nanti juga saya mungkin tidak akan saya cantumkan lagi teman-teman, karena saya anggap kalian sudah pernah membaca dan mengingat kanji tersebut. Dakara koso minasang, mari kita mulai di bagian pertama. Oke. Nah, di sini ada Kaigo Shoku dan juga Sato Sang. Kita akan baca satu persatu teman-teman ya. Oke. Sato Sang, daichou wa dou desu ka? Waruku nai desu. Kore kara aruku renshū shimashou ka? Sou desu ne. Tsue to hokouki to dochira o motte ikimashou ka? Tsue no hou ga ii desu. Wakarimashita. Ima tsue o motte ikimasu kara, tetsuri ni tsukamatte omachi kudasai ne. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu isi teks dari soal yang pertama atau kasus yang pertama. Jadi sembari kita membahas per bagiannya, nanti kita akan sekaligus untuk menerjemahkan apa sih arti dari teks-teks ini teman-teman ya. Nah, di sini ada mondai. Jadi setiap teks itu, setiap kasus kan ada mondainya teman-teman ya. Bisa kalian lihat juga di halaman 209 agar lebih lengkapnya. Mondai. Kaiwa no naiyo de tadashi mono erande kudasai. Yang artinya teman-teman, silakan, kita terjemahin dari belakang. Silakan tolong terjemahkan bagian yang benar dari naiyo. Naiyo itu isian percakapan. Kaiwa no naiyo de, dalam isian percakapan. Jadi kita suruh memilih yang benar teman-teman. Jadi yang pertama kita coba baca. Sato sang wa taichou ga tottemo yoi no de aruku renshū shimasu. Sato sang wa, yang kedua, Sato sang wa hokouki de aruku renshū shimasu. Yang ketiga, Sato sang wa tsue de
aruku renshu shimasu. Nah, yang keempat, Sato-san wa tesuri ni sukamate aruku renshu shimasu. Nah, jadi menurut kalian yang benar yang mana, teman-teman? Ya, yang benar adalah nomor 3 ya, teman-teman ya. Kenapa 1, 2, dan 4 tidak benar? Kita akan coba bahas di slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah Sato-san wa taichou ga tottemo yoi no de aruku renshu shimasu, yang artinya latihan berjalan karena kondisi fisik atau kondisinya Sato-san ini totemo yoi, sangat-sangat genki, teman-teman, sangat-sangat bagus artinya ya. Kenapa ini salah? Nah, ini teman-teman, ini dia percakapannya tadi ya. Karena Sato-sannya bilang warukunai desu. Warukunai desu itu bukan berarti dia totemo genki atau totemo yoi, bukan. Dia tuh warukunai. Jadi totemo yoi, warukunai itu warui desu kayak gitu. Jadi biasa-biasa aja, nggak begitu bagus, nggak begitu buruk, teman-teman. Sedangkan dalam pernyataannya dibilang totemo yoi, sangat-sangat bagus. Jadi batsu, teman-teman. Jadi salah, teman-teman ya, karena sangat-sangat genki, sangat-sangat sehat nih kondisinya. Padahal sebenarnya dia bilang tidak begitu sehat, tidak begitu buruk. Baru kunai, jadi batsu, teman-teman ya. Kenapa pernyataan yang kedua juga salah? Sato-san wa hokoki de aruku renshu shimasu. Itu jelas ya, teman-teman ya, karena dari Sato-sannya dia lebih memilih sue no hoga ii desu. Jadi udah jelas banget ya, bisa kalian baca lagi teks-teksnya untuk memperjelas kenapa sih dia itu salah kalau pakai hokoki ya, karena dia lebih memilih pakai sue. Bagi kalian yang sudah baca kotobanya, harusnya udah tahu hokoki itu apa. Agar lebih jelas, saya cantumin gambarnya, teman-teman ya. Nah, ini merupakan hokoki, teman-teman, alat bantu jalan yang memiliki 4 kaki, teman-teman ya. Nah, kalau sue itu tongkat, teman-teman, tongkat bantu jalan seperti biasa. Kore wa sue desu, kore wa hokoki desu, kayak gitu. Nah, kita coba next sekarang. Oke. Nah, yang keempat juga salah, teman-teman. Sato-san wa tesuri sukamate aruku renshu shimasu. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Nah, kita coba lihat ya. Kita coba artiin dari belakang. Latihan berjalan dengan memegang tesuri. Tesuri itu pegangan, teman-teman ya. Jadi Sato-san ini latihan dengan sambil memegang tesuri. Itu artinya, teman-teman ya. Ini tentunya salah. Kenapa? Nah, ini teman-teman, di paling bawah ya. Tesuri ni sukamate omachi kudasai. Nah, jadi kan Sato-san tadi sudah memilih. Ini kan dia bilang lebih baik pakai tongkat. Sue no hoga ii desu. Lebih baik aku pakai tongkat. Lalu Kaigosaku jawab, wakarimashita. Ima sue o motte kimasu kara. Nah, motte kimasu kara itu artinya karena aku akan datang. Jadi aku akan pergi, bolak-balik itu, teman, pergi, habis itu datang lagi, itu kan pola tuh, pola tekimas. Karena aku akan datang lagi, karena aku akan datang membawakan tongkat. Tesuri ni sukamate omachi kudasai ne, artinya tolong tunggu ya dengan berpegangan di tesuri. Jadi dia tuh menunggu dengan cara berpegangan di tesurinya, teman-teman, karena dia tidak bagus berdirinya. Bukan berarti dia itu latihan berjalan dengan memegang tesuri, bukan. Nah, kalau tesuri itu ini, teman-teman ya, ini merupakan tesuri pegangan. Kalau di setiap perjalanan ada pegangan-pegangan ini, itu namanya tesuri, teman-teman. So desu ne, ada kantan desho, masih gampang kan ya. Nah, ini kenapa yang nomor 3 ini benar, karena Sato-san wa sue de aruku renshu shimasu. Nah, ini udah benar ya, udah ada pernyataannya tadi. Sato-san dia lebih baik pakai sue, tongkat, untuk latihan berjalan. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Jadi, buat teman-teman yang masih bingung di bagian pertama, jika masih penjelasan saya kurang, teman-teman jangan lupa untuk komen aja di kolom komentar, akan saya bahas nanti jika ada pertanyaan, oke? Oke, kita akan lanjut di bagian kedua, halaman 210. Bisa kalian lihat lagi, teman-teman. Di sini ada Suzuki dan juga Kaigosaku lagi ya. Oke, kita akan baca satu persatu dari Suzuki-san. Toire ni ikitaiんだけど、わかりました。一緒に行きましょう。ベッドから起き上がれますか？ゆっくりやってみるよ。
Ah, dekimashita. Kutsu wo hakimashou. Otetsudai shimashou ka? Onegai. Watashi ni tsukamatte kudasai. Kuruma issu ni norimashou. Nah, itu dia teman-teman ya, isi dari percakapannya. Mungkin kalau dari kalian berapa persen kira-kira udah paham, silahkan komen kalau mau. Kita akan coba langsung ke gininya teman-teman ya, pembahasannya. Sama seperti tadi teman-teman, di mondai kaiwa no naiyo de tadashi mono o yarande kudasai. Tolong pilih pilihan yang benar dari isian percakapan. Yang pertama, Suzuki-san wa jibun de toire ni ikimashita. Yang kedua, Suzuki-san wa jibun de kuruma issu ni norimashita. Yang ketiga, Suzuki-san wa jibun de oki agarimashita. Nah, yang keempat, Suzuki-san wa jibun de kutsu o hakimashita. Nah, yang benar adalah yang nomor 3 teman-teman. Pertama, Suzuki-san wa jibun de toire ni ikimashita. Jadi yang artinya Suzuki-san pergi ke toilet sendirian. Itu benar atau salah kita coba lihat teman-teman ya. Karena dari sini kan Suzuki-nya bilang toire ni ikitain da kedo. Ikitain da kedo itu artinya pingin ke toilet gitu. Tapi nah bisa diartikan tapi atau enggak dakedonya teman-teman ya, karena dakedo ini adalah suatu ungkapan untuk memancing lawan bicara untuk merespon apa yang dikatakan oleh Suzuki itu teman-teman. Nah, di sini Kaigosoku-nya respon. Wakarimashita, isho ni ikimashou. Jadi kan bedo kara oki agarimasu ka. Jadi oki agarimasu ini artinya di kotoba udah ada teman-teman ya. Oki agarimasu itu bentuk potensial teman-teman. Asalnya dari oki agarimasu. Bangun artinya bangkit teman-teman. Dari tempat tidur, dari bedo apakah bisa bangkit gitu. Yukkuri yatte miru yo. Jadi dia tuh pengen coba sendiri. Yatte mimasu. Aku coba pelan-pelan ya gitu. Nah, sebelum itu kan kita bahasanya toilet ya. Jadi dia di sini bilang isho ni ikimashou. Jadi dari pembicaranya Suzuki tidak ada bilang penolakan teman-teman. Jadi dia tuh udah setuju kalau ke toiletnya bareng-bareng. Jadi ini salah teman-teman ya. Lanjut. Suzuki-san wa jibun de kuruma isu ni norimashita. Jadi dia tuh naik kuruma isu sendirian. Nah, kuruma isu tuh kursi roda teman-teman ya. Bagi yang belum paham silahkan baca dulu kotobah-kotobahnya. Nah, jibun de kuruma isu ni norimashita itu salah juga teman-teman, karena nah di sini kutsu hakimashou tetsudai shimashou ka. Aku bantu ya pasang kutsunya, onegai. Watashi ni tsukamate kudasai kuruma isu ni norimashou. Jadi mari kita naik kursi roda, tolong pegangan pada saya. Jadi akan dibantu oleh Kaigosoku-nya teman-teman ya. Yang dilakukan sendiri oleh Suzuki adalah ketika dia bangkit teman-teman ya, bangkit dari tempat tidurnya teman. Hanya itu aja. Oke. Ini juga dibilang dekimashita ne. Saat dia mencoba bangkit, Kaigosoku-nya respon dekimashita ne. Wah, bisa ya gitu. Setelah dia bangkit, dia akan pakai kutsu, sepatu. Akan dibantu oleh Kaigosoku-nya. Nih, otetsudai shimashou ka? Mau saya bantu kah? Onegai, tolong ya, kayak gitu. Oke. Next teman-teman ya. Suzuki-san wa jibun de kutsu o hakimashita. Jadi artinya Suzuki-san menggunakan sepatu dengan sendirinya. Ini juga salah teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kutsu o hakimashou. Otetsudai shimashou ka. Jadi Kaigosoku-nya nawarin mau saya bantu pakein sepatu. Suzuki-nya sang jawab onegai, tolong ya. Jadi di ACC atau setuju ya Suzuki-nya untuk dibantu dipakaikan sepatu. Jadi matome nomor 4 salah teman-teman. Jadi yang benar tuh yang ketiga teman-teman ya. Suzuki-san wa jibun de oki agarimashita. Suzuki-san bangun sendirian. Itu benar karena tadi sudah dijelaskan ya. Dia akan mencoba bangun sendiri. So desho ne. Masih gampang teman-teman ya. Intinya adalah kalian bisa pahami isi teksnya teman-teman ya. Karena dengan pahami isi teks kalian akan gampang untuk memahami matomenya apa teman-teman. Pertanyaannya apa. Ya, sampai bagian kedua
harusnya masih aman teman-teman ya, karena belum terlalu susah-susah banget. Tapi kalau misalkan kalian ada kendala, silahkan di chat di kolom komentar ya, komen di kolom komentar. Kita akan lanjut ke bagian yang ketiga teman-teman. Kita akan masuk ke percakapan yang pertama. Suzuki-san, migi ashi wa dou desu ka? Mou amari itaku nai yo. Sou desu ka? Ja, skoshi aruku renshu o shimashou. Sue o douzo. Arigatou. Watashi ga koe kake shimasu kara, yukkuri arukimashou. Hajime ni sue o mae ni dashite, sugi ni migi ashi, soshite hidari ashi desu yo. Nah, Suzuki-san jawab, hidari, sue, migi da ne. Kaigo jawab, iye, nani. Nah, di sini nani ini berarti dalam jawaban dari Suzuki-nya ada kekeliruan teman-teman. Jadi hidari, jadi kaki kiri tongkat dan kaki kanan itu salah menurut Kaigo Shoku-nya. Sekarang kita akan telaah dulu mondainya teman-teman ya. Nani no naka ni hairu kotoba o erandai kudasai. Jadi kita suruh memilih tadi yang benar apa teman-teman ya. Karena ini optionnya sama antara 1 sampai 4, kita langsung saja menuju ke pembahasan teman-teman ya. Karena jawabannya itu adalah yang pertama. Oke, kita akan langsung pembahasan. 2, 3, 4 salah. Kenapa? Di sini dibilang bahwa kaki yang sakit adalah kaki kanan, ya kan? Makanya ditanya oleh Kaigo Shoku, Suzuki-san, migi ashi wa dou desu ka? Mou amari itaku nai yo. Jadi udah nggak begitu sakit kaki kanannya. Lalu di sini juga ada instruksi dari Kaigo Shoku-nya teman-teman ya. Nah nih, hajime ni sue o mae ni dashite. Untuk pertama, majukan maksudnya gerakan tongkatnya ke depan, kayak itu maksudnya ya teman-teman ya. Setelah itu sugi ni migi ashi, jadi kaki kanan. Jadi tongkat kaki kanan. Habis itu soshite hidari ashi desu yo, tongkat kaki kanan, kaki kiri teman-teman. Ini juga nyambung dengan jawaban nomor 1 teman-teman ya, disuruh majukan tongkat kaki kanan, kaki kiri. Ini juga nyambung ke materi Kaigo yang di bahasa Indonesia teman-teman, atau bahasa Jepang juga ada, tentang bagaimana melangkah dengan kaki yang sakit teman-teman ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian ingat dulu ya, ini kaki yang sakit adalah kaki kanan, ya kan? Ini juga relate teman-teman dengan materi yang di halaman 131 teman-teman ya. Ini relate banget. Jadi untuk kalian yang ingin berjalan, jika masih kakinya sakit atau ingin berjalan dengan tongkat, hal pertama yang dilakukan adalah memajukan tongkatnya dulu teman-teman. Tongkat, sisi sakit, habis itu sisi sehat. Sama seperti yang dilakukan oleh Suzuki-san tadi, dia kan kaki kanannya sakit, maka dari itu dia memajukan tongkatnya dulu, setelah itu kaki sakitnya dulu, habis itu baru kaki sehat, yaitu kaki kiri. Untuk lebih lengkapnya cara berjalannya ini bisa kalian lihat di halaman 31. Silahkan baca-baca lagi teman-teman ya, karena waktu SSW Kaigo yang bahasa Indonesia ini juga kelihatan teman-teman, muncul dalam ujian. So desu ne. Jadi silahkan dipelajari lagi lebih lanjut materi-materinya. Oke teman-teman, sudah 3 kasus yang kita bahas. Mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang atau gimana, silahkan komentar di kolom komentar teman-teman. Dan saya rasa juga beberapa kasus mungkin ada yang susah menurut teman-teman, ada yang gampang. Jika memang masih ada kurang atau pertanyaan yang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Tadi dari kalian sudah belajar kanjinya, belajar kasus teman-teman. Kita di sini juga ada sesi tebak gambar by Piko Sang. Jadi tebak gambar dengan kanji yang sudah kalian pelajari tadi. Kalau kalian berkenan, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi per sesinya nanti ada 10 detik untuk kalian jawab teman-teman ya. Silahkan kalian nanti tebak kanjinya teman-teman ya, dari gambar tersebut. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Tebak gambar di samping dengan kanji yang sudah kalian pelajari.
Oke, silakan tebak ini gambarnya apa, kanjinya apa. Silakan ya. Oke, time up. Kita akan next ke soal yang kedua, 10 detik ya, gas. Oke, next soal yang ketiga. Mantap. Soal yang keempat, teman-teman. Ada 5 soal ya. Jadi yang ditunjuk ini teman-teman, pegangannya ini apa namanya? Kalian dah pelajari juga tadi, silahkan dijawab kanjinya. Oke, Saigo yang terakhir. Alright. Oke, teman-teman, selamat yang sudah mengerjakan 5 soal tadi. Jangan lupa untuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih karena ini episode pertama, teman-teman, jadi part 1 untuk pembahasan Mondai Kaigo. Mungkin ada beberapa yang masih kelewat atau kurang, saya mohon maaf. Next kita akan coba bahas lagi Mondai Kaigo ke depannya. Jadi tetap dukung Piku channel ya, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Oke, kokomade wa arimashita. Minasan wa saigo made mite kureru to hontou ni arigatou gozaimasu. Hai. Dewa, mata tsugi no doga desu. Bye bye.